Cek. Halo sobat nih, gas lagi dah Shenlang. Dan seperti biasa, yang mau bantuin bayar cicilan laptop bisa banget baca di deskripsi. Dan gue juga mau ngasih tahu yang suka berita-berita militer bisalah nonton di Cogan RT1. Waduh, di channel pertama gue. Di situ ada bahas tentang berita-berita militer. Dan jika kalian suka, tolong ditonton di sana juga dan juga bantu like juga di sana biar ada yang nonton. Waduh. Channel pertama gua sepi, sepi banget. Tolong dibantu ramein cuy. Waduh. Yuk langsung aja kita gaskan dulu dah Shenlang ya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shenlang telah tiba di kota Zhenyuan. Dan di sini Shenlang dia sebagai tuan kota yang baru. Dia melihat ke sekitaran kota ini dan ternyata oke juga. Tapi di sini Shenlang dia juga sedikit ternotis ketika dia melihat mansion yang dimiliki oleh keluarga Su yang ternyata waduh luas, besar, bahkan lebih besar dari apa yang dimiliki oleh keluarga Jin 2 kali lipat. Bahkan bentengnya sangat amat kokoh. Pikir dari Shenlang, dan ini benar-benar edan, mansionnya luar biasa, udah seperti istana. Pikir dari Shenlang. Tapi di sini Shenlang juga tahu walaupun sebesar apa, sekuat apapun tetap aku akan menghancurkannya, ucap dari Shenlang. Sedangkan di sisi lainnya di mansion itu ternyata Sunan. Dia melihat ke arah kota tempat di mana Shenlang berada. Dan di sini Sunan dia juga mendapatkan kunjungan dari saudaranya, siapa lagi jika bukan Sulin. Dan Sunan dia bertanya apakah Shenlang udah tiba di kota Zhenyuan. Ya, sambut dari orang tua ini. Selain itu juga di sini Sunan dia mendapatkan kunjungan kembali laporan dari saudaranya yang melaporkan kalau saat ini pasukan mereka udah siap. Mereka juga udah menyiapkan pasukannya jika memang akan segera melakukan sebuah pemberontakan. Di mana orang tua ini juga mengatakan kalau mereka telah mengumpulkan setidaknya 21.000 pasukan yang siap untuk dapat bertempur. Mendengar hal itu membuat Sunan dia pun bertanya, lantas mana yang sisanya? Mana pasukan yang berasal dari provinsi Tianxi, ucap dari Sunan. Tapi sayangnya orang tua ini mengatakan kalau gubernur Tianxi menolak untuk dapat mengirimkan pasukan untuk Sunan. Dia tetap akan berada di pihak dari kaisar, yang membuat Sunan agak sedikit kesal juga. Karena sebelumnya dia udah merasakan uang dari keluarga Su, tapi sekarang dasar munafik tua, ucap dari Sunan. Walaupun kau memiliki 10.000 pasukan, tapi pasukanmu sudah merasakan uang yang dimiliki oleh keluarga Su, ucap dari Sunan. Dan setelahnya Sunan dia pun kembali ke dalam ruang kerja miliknya. Dan di sini dia pun melihat peta dan dia mulai memetakan wilayah-wilayah mana yang akan menjadi bagian dari keluarga Su. Selain itu juga Sunan dia juga tahu setelah pemberontakan dan juga kerusuhan yang ada di kerajaan Qian udah selesai, maka kerajaan Qian akan mengirimkan pasukan mereka ke area perbatasan. Begitu juga dengan pasukan kekaisaran Chu. Mereka akan datang dan juga mulai menyerang. Dan mereka juga mungkin akan menghadapi 100.000 pasukan yang akan dipimpin oleh Jenderal Zhong Yao. Tapi tentunya ini adalah sebuah kesempatan bagi keluarga Su untuk bangkit, ucap dari Sunan. Bahkan saat ini Sunan dia pun mengatakan kalau dia akan mengambil 6 kabupaten dan juga 1 provinsi serta mengambil 30 kota, dan itu akan menjadikan keluarga Su memiliki wilayah yang cukup luas untuk mendirikan sebuah kerajaan baru, ucap dari Sunan. Dan sini Sunan dia pun meremehkan apa yang telah ditunjuk oleh kaisar, menunjuk Zhang Zhou yang memang sangat amat cerdas dan juga di-backup oleh Shenlang yang cerdik. Tapi apakah kaisar pikir hanya dengan mengirimkan 2 orang itu cukup untuk dapat menghentikan pemberontakan yang akan aku lakukan? Menyedihkan, ucap dari Sunan yang meremehkan rencana dari kaisar. Selain itu juga di sini Sulin dia pun memberitahukan kepada Sunan kalau dia besok akan mengadakan pesta perjamuan untuk Shenlang. Dan Shenlang dia juga setelah setuju untuk datang, yang membuat Sunan dia meminta kepada saudaranya untuk menyingkirkan Shenlang di acara itu. Di sini Sunan dia juga tahu kalau Shenlang dia akan dilindungi oleh Patua Li Qianqiu dan juga si pria besar itu. Apakah dia pikir itu cukup untuk dapat melindunginya? Tidak, ucap dari Sunan. Dan untuk Sulin dia juga mengatakan kalau dia akan menyingkirkan Shenlang besok. Ya, lakukanlah, ucap dari Sunan. Dan Sunan dia pun yakin Shenlang akan benar-benar
tamat. Kau sungguh sangat berani datang ke kota Zenyuan yang merupakan wilayah kekuasaanku. Dan kau telah masuk ke dalam sarang macan dan juga naga. Ucap dari Sunan. Apakah kau pikir membawa si Dumi dan juga Li Qianqiu cukup untuk dapat melindungimu? Tentunya tidak. Ucap dari Sunan. Sedangkan di sisi lainnya saat ini si gadis ini dia mencoba untuk dapat membeli perlengkapan makanan dan juga minuman. Tapi sayangnya beliau ditolak oleh pedagang. Para pedagang menolak untuk dapat menjual makanan mereka kepada orang-orang ini, yang tentunya hal itu sempat menarik perhatian bagi Shenlang karena udah berapa lama dikirim kok nggak balik-balik. Dan ketika Shenlang datang untuk dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi di sini, Shenlang dapat melihat kalau ternyata para pedagang mereka memiliki para bandit yang menjaga toko mereka. Waduh, ternyata banyak juga. Namun di sini Shenlang dapat langsung mendekati pak tua penjaga ataupun si penjual, di mana Shenlang dapat mengatakan kalau dia ingin membeli makanan dan juga minuman. Tapi di sini untuk orang tua ini dia pun enggan untuk dapat melakukannya. Dia enggan untuk dapat menjualnya kepada Shenlang, di mana dia beralasan kalau mereka tidak menerima koin dari kerajaan Yue dan mereka hanya menerima koin dari kerajaan Qian ataupun Chu. Ucap dari orang tua ini yang tentunya hal itu membuat Shenlang kesal juga dong. Namun di sini Shenlang juga mengatakan, baik kalau gitu kerajaan Chu, kami akan membelinya dengan harga yang cukup. Kami akan membayar hingga 2 kali lipat. Ucap dari Shenlang. Tapi di sini orang tua ini dia mengatakan enggak. Dia enggak mau menjualnya, di mana dia justru bertanya kepada Shenlang, apakah kau adalah seorang menantu? Di sini dia juga mengatakan kalau seorang menantu adalah sesuatu yang rendah, statusnya sangat amat rendah, menjijikan dan bahkan setara dengan para pekerja. Ucap dari orang tua ini yang songong. Namun tentunya direndahkan seperti itu membuat Shenlang agak sedikit kesal dan dia juga mengatakan kalau aku adalah tuan kota. Tapi untuk pedagang itu nggak peduli dengan itu semua. Bahkan dia mengatakan, oh ternyata seorang menantu yang rendahan bisa menjadi tuan kota kah di kerajaan Yue? Menyedihkan. Ucap dari orang tua itu yang ngeledekin Shenlang. Dan dia juga mengatakan kalau menantu laki-laki di tempat asal negaraku berada, mereka semua hanyalah rendahan dan tidak berguna. Bahkan mereka semua dikerjakan seperti budak dan mereka dipaksa bekerja sampai akhir. Ucap dari orang tua ini yang terus dari tadi meremehkan Shenlang yang terus-terusan aja, dan itu menyebalkan. Setiap kata-kata yang diucapkan ini busuk semua. Bahkan saat ini dia juga menutup toko dan dia juga mengatakan kepada seluruh para pedagang untuk tidak menjual makanan dan tidak mengizinkan siapapun menjualnya kepada seorang menantu. Dan benar saja kini para pedagang mulai kompak menulis sebuah papan pengumuman dan tidak mengizinkan Shenlang untuk dapat membeli makanan dari mereka. Dan mereka juga terus memberikan sebuah provokasi yang tentunya membuat Hishan yang mendengarnya dia pun kesal ingin segera menghancurkan orang tua itu. Tapi Shenlang dia pun menghentikannya. Namun di sini untuk orang tua ini dia juga mengatakan, tuan kota, ini adalah aturan dari negaraku. Jadi aku gak bisa mengubahnya dan kau silakan pergi. Ujar dari orang tua itu yang membuat Shenlang dia berujar, oh baiklah karena ini adalah aturan dari negaramu. Oke, baiklah aku gak bisa melanggarnya. Ujar dari Shenlang yang pergi meninggalkan toko ini. Tapi ketika Shenlang dia keluar dari toko, dia pun mendengar suara provokasi lagi, di mana orang-orang itu mengatakan setiap barang yang telah disentuh oleh Shenlang dan juga orang-orangnya harus dihancurkan karena itu menjijikan. Ujar dari orang-orang itu yang tentunya membuat Shenlang dan juga kelompoknya kesal. Dan di sini di garis besar dia pun kesal dengan itu semua dan ingin segera menghajar orang-orang itu. Tapi ketika mereka akan melakukannya, ternyata para bandit-bandit ini mereka juga udah bersiap untuk dapat membalasnya, yang membuat Shenlang dia pun tahu kalau ini banyak juga, repot juga ini pikir dari Shenlang. Selain itu juga Shenlang juga tahu kalau para pedagang yang ada di lorong ini mereka semua adalah orang-orang yang nggak benar. Mereka semua adalah para pedagang yang melakukan bisnis yang nggak benar juga. Dan aku takut kalau mereka juga udah berafiliasi dengan Sunan. Ucap dari Shenlang. Jadi di sini Shenlang pun meminta kepada pasukannya untuk kembali menyarungkan pedang mereka dan jangan melakukan hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Ucap dari Shenlang. Bahkan saat ini Shenlang dan juga mengatakan kalau orang-orang ini mereka nggak peduli apa yang akan mereka jual dan apa yang mereka beli dan apa yang mereka dagangin, kagak peduli. Selama mereka bayar pajak maka semua sudah lebih dari cukup. Ucap dari Shenlang yang tentunya hal itu mengejutkan bagi
Orang-orang ini bahkan saat ini Shilang dia pun memarahi pasukannya untuk tidak melakukan hal gila seperti itu melawan orang-orang yang telah bayar pajak. Ucap dari Shilang yang membuat para pedagang dan juga para bandit mereka semua meremehkan Shilang dan mereka berpikir kalau tuan kota ini, menantu ini dia adalah orang pengejut. Ucap dari orang-orang ini. Dan di sini orang-orang ini dia juga mengatakan kalau mereka tidak akan pernah mau menjual apapun kepada Shilang dan juga kelompoknya. Dan ini adalah aturan dari kerajaan kami. Ucap dari orang tua itu yang membuat di sini dia pun kesal dan dia mengatakan ini adalah tanah milik kerajaan Yue dan harus ikut aturan dari kerajaan Yue. Tapi untuk pria ini dia mengatakan Yue, siapa bilang ini adalah kerajaan Yue? Ini adalah tanah milik keluarga Su dan akan menjadi kerajaan Su di masa depan. Ucap dari orang tua itu. Dan di sini orang tua ini dia juga mengatakan, "Hei, bukankah kalian ingin air? Baiklah, kami bisa memberikannya langsung dari sumbernya." Ucap dari orang tua itu yang mulai membuka dan mengeluarkan selang surgawi mereka dan mulai mengucurkannya, yang tentunya hal itu pun membuat orang-orang ini sangat amat kesal dan ingin sekali menghajar orang-orang itu. Tapi di sini Shilang tidak mengizinkannya. Bahkan saat ini Shilang meminta kepada pasukannya untuk terus berjalan dan tidak memperdulikan orang-orang itu. Namun setelah ada di ujung jalan, Shilang dia pun memutar arah dan dia menggunakan topeng dan dia mengatakan kalau mereka adalah kelompok dari Kutu Huan. Jadi ini semua dilakukan oleh para bandit Kutu Huan. Ucap dari Shilang yang kini putar arah dan langsung melakukan sebuah inisiasi untuk dapat menyerang orang-orang ini, yang membuat para bandit ini mereka semua tertawa dengan itu semua. Kalian cuma 200 orang, apalagi itu semua pada wanita. Ucap dari orang-orang ini yang sombong dan mereka juga mengatakan, apakah kau pikir kalian menggunakan topeng Kutu Huan akan membuat kalian sekuat Kutu Huan? Tidak. Ucap dari orang-orang itu. Tapi di sini untuk Shilang dan juga pasukannya mereka juga langsung bersiap. Mereka mengatur sebuah formasi dan langsung melepaskan crossbow yang ada di tangan dari mereka, yang tentunya hal itu mengejutkan bagi orang-orang ini. Para bandit ini mereka pun kaget ketika anak panah yang datang itu dapat menembus baju zirah yang mereka gunakan, yang tentunya hal itu pun membuat mereka semua kaget. Dan untuk crossbow ini kenapa dapat menembus baju baja? Karena ini telah ditempa dengan baja berkualitas tinggi yang telah disiapkan oleh Shilang sebelumnya. Dan tentunya dengan perlengkapan yang telah diberikan oleh Shilang, mudah saja bagi orang-orang ini untuk dapat membuat kelompok para bandit ini porak-poranda. Tapi setelah semua amunisi mereka telah habis, tentunya mereka harus melakukannya dengan jarak dekat. Tapi sayangnya dengan jarak dekat sekalipun para bandit nggak berguna di hadapan para pasukan ini. Mereka terlalu berdominan dengan perlengkapan yang sangat amat kuat dan juga pengalaman yang kuat mereka miliki cukup bagi mereka untuk dapat menghancurkan para bandit itu. Dan dalam sekejap kelompok para bandit mereka semua dapat ditaklukkan, yang tentunya membuat bandit yang lainnya mereka pun kaget, shock dengan apa yang mereka saksikan. Dan ketika mereka memutuskan untuk mundur, ternyata nggak bisa, karena saat ini pasukan keluarga Jin yang dipimpin oleh Shishan telah menunggu mereka di garis belakang, yang membuat para bandit ini mereka semua bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Dan untuk Shilang dia pun meminta kepada mereka semua untuk menyerah dan menjatuhkan semua perlengkapan mereka. Tapi di sini orang tua ini dia pun meminta kepada pasukannya untuk tidak menyerah lawan. Tapi sayangnya para pasukan ini, para pedagang ini, bandit ini mereka nggak berani dan mereka juga menjatuhkan semua perlengkapan dari mereka. Dan untuk Shilang dia meminta kepada orang-orang itu untuk meletakkan semua pedang kalian di bawah dan ikat. Dan benar saja kini mereka semua pun langsung diikat. Dan setelah mereka semua diikat, di sini Shilang dia meminta kepada pasukannya untuk segera menghukum orang-orang ini. Nah, ini orang-orang yang tadi mengeluarkan selang, kebiri aja, ucap dari Shilang, yang membuat kini benar mereka semua pun langsung dihukum oleh Shilang. Dan tentunya hal itu cukup mengejutkan bagi mereka. Dan di sini beberapa saat kemudian para pedagang tengil mereka juga langsung berlutut di hadapan dari Shilang karena saat ini nggak punya lagi pasukan yang dapat melindunginya. Dan untuk Shilang, dia pun tahu kalau orang ini sangat amat menyebalkan sebelumnya. Jadi dia juga akan mempermainkannya sedikit. Dan di sini Shilang dia juga tahu kalau orang-orang ini semua bukanlah para pedagang yang baik. Mereka semua adalah para penyusup dan juga para penyelundup. Jadi tentunya harus dihukum juga. Dan untuk Shilang dia pun mendekati orang tua itu dan juga berujar, "Oh, orang tua, apakah di kerajaanmu itu
memiliki sebuah tradisi kalau seorang menantu laki-laki itu tidak layak ataupun tidak diizinkan untuk berbelanja, ujar dari Shenlang yang menggoda balik. Tapi untuk orang tua itu yang tahu kalau dia ada dalam kondisi terdesak, dia hanya dapat menggelengkan kepala, dan itu membuat Shenlang dia kembali berujar, aku ingin bertanya sesuatu nih. Apakah seorang menantu laki-laki di negaramu itu harus diperlakukan dengan tidak baik kah? Dan dipekerjakan sebagai budak kah? Ujar dari Shenlang yang membuat orang tua itu langsung keringat dingin, yang membuat Shenlang dia berujar, kau sebelumnya mengatakan iya, tapi sekarang tidak. Apakah kau berdusta? Ujar dari Shenlang yang membuat orang tua ini dia pun keringat dingin. Tapi dia juga mengatakan kalau dia adalah pedagang yang diutus langsung oleh kerajaan. Jadi kau tidak boleh menyentuhku, ujar orang tua itu. Tapi untuk Shenlang nggak peduli dengan itu semua, dan dia meminta kepada pasukannya untuk menghukum orang-orang yang lainnya dan hanya tinggalkan orang tua ini aja, ujar dari Shenlang. Dan benar saja, kini pasukannya pun langsung menyingkirkan semua orang dan hanya menyisakan orang tua ini saja, yang membuat orang tua ini dia pun keringat dingin, gemetar ketakutan, dan dia gak menyangka kalau tuan kota yang baru ini dia benar-benar gila, berani melakukan hal edan seperti ini, yang membuat dirinya takut kircep dan juga langsung ngompol. Waduh. Dan apa yang akan dilakukan oleh Shenlang kepada orang tua ini akan kita bahas di part lanjutannya aja. Oke, sampai jumpa. Bye. Thank you.